Itulah posisi kita ketika kita sudah tenggelam di dalam ma'rifatullah. Jadi yang ma'rifat itu bukan manusianya. Perlu diingat, tekankan ini dalam hati kita. Tak satu pun manusia itu bisa bermakrifat kepada Allah tanpa manusia dipergerakkan oleh makrifat itu sendiri. Tak satu pun manusia bisa mengenal hidupnya kecuali hidup yang menghidupi manusia itu sendiri, yakni Allah sendiri. Nabi Muhammad sudah dipesan oleh Allah, Muhammad, jangan engkau membahas roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Ini adalah kiasan, ini adalah sanepan. Inilah bukti bahwa ayat-ayat itu mengandung makna dohiriyah dan batiniah, mengandung yang tulis, yang tertulis, dan yang tidak tertulis, yakni mutasyabihatnya. Jadi kata-kata kiasan Muhammad jangan membahas roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Apa maknanya? Al-insanu sirri. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasia. Wa ana sirruhu. Dan akulah rahasia manusia. Maksudnya apa? Anda akan memahami ketika Anda sudah mencapai kefitrahan diri manusianya, yakni sudah tak bisa menyaksikan apa-apa, yakni kematian. Matilah sebelum matimu. Jadi ketika manusia mati nanti jasadnya, manusia ya sudah tidak bisa menyaksikan apa-apa, apalagi merasa sakit. Wong manusianya sudah tidak ada. Wong manusianya sudah tidak bisa ngaku-ngaku lagi bahwa hidup ini hidup manusianya, bahwa badan ini badan manusianya. Manusia kembali fitrah seperti semula. Datang ke dunia sebagai bayi, manusia itu fitrah, tidak tahu apa-apa. Pulang pun demikian, ketika jasad sudah tidak bisa diakui lagi sebagai milik manusianya, yakni jasad ketika sudah mati, manusia sudah suci kembali. Ketika selesai diazab, disucikan di dalam hari pembalasannya. Di mana hari pembalasan atau hari pertanggungjawaban itu? Hari pembalasan dan hari pertanggungjawaban itu adalah ketika datang detik-detik sakaratul maut. Disitulah pengelongkopan demi pengelongkopan, azab demi azab bagi manusia yang belum kenal Tuhannya. Diperintah pulang dengan paksa, dengan rasa sakit, dengan rasa takut, dengan rasa sedih. Ketika dikelongkop kewujudan diri manusianya, ketika dikelongkop pengakuan kewujudan diri manusianya, sakitnya seperti kata Imam Ghazali, kambing disayat hidup-hidup, kulitnya dipisahkan dengan dagingnya. Betapa sakitnya. Itu masih 1000 kalinya rasa sakitnya. Ketika kita saat ajal menjemput, kita belum mengenal Allah, maka dipaksa, dilepas kembali baju-bajunya Allah itu dengan paksa. Kewujudan diri manusianya dikelongkop dengan azab yang sangat pedih di hari pembalasan. Kenapa itu dikatakan hari pembalasan, hari pertanggungjawaban? Karena selama ini manusianya mengaku-ngaku jadi penguasa,
mengaku-ngaku jadi Tuhan, tapi tidak ia sadari selama ini. Karena manusianya masih terlena di dalam kemewahan, kenikmatan kehidupan dunia, hingga hatinya terlena akan dunia, hingga lupa kepada asal usulnya, hingga lupa akan kematian yang bakal dihadapinya. Maka dari itu bertemulah dengan hari pembalasan, hari pertanggungjawaban apa-apa yang dilakukan selama ini. Dikelongkopnya kewujudan diri manusianya, dikelongkopnya pengakuan-pengakuan hidup manusianya, dikelongkopnya kekuasaan-kekuasaan diri manusianya yang diaku-aku sebagai kuasa diri manusianya selama ini. Dikelongkop juga oleh apa-apa yang kita aku-akui sebagai milik kita. Istri, suami ikut bantu nyiksa kita. Anak ikut bantu nyiksa kita. Jadi apa siksanya? Dipaksa untuk tidak mengaku-ngakui bahwa istri atau suami itu bukan milik kita. Dipaksa untuk tidak mengaku-ngakui bahwa anak ini anak kita. Karena saat di dunia kita sudah mencintai mereka. Harta benda, mobil, rumah, kemewahan, harta yang kita miliki pun juga bantu menyiksa kita. Karena saat di dunia kita sangat amatlah mencintainya. Jika di dunia ini cinta kita kepada selain Allah, ya maka itulah andar, itulah siksa-siksa yang pedih, yang mana apa yang kita cintai bakal menyiksa diri kita. Jika kita sudah cinta pada Allah, maka sudah tiada lagi yang kita cintai kecuali Allah yang ada. Hidup ini hidupnya Allah. Jadi ketika manusia sudah mencapai makom kefitrahan dirinya, yang ada hanya Allah sendiri, sedang manusianya sudah tidak ada. Namun pemahaman dan pengertian seperti ini kata orang lain, dikira manusia yang sudah bertauhid, dikira manusia yang sudah berhakikat dan makrifat itu manusianya ngaku-ngaku jadi Tuhan. Karena pengakuan bagi ahli makrifat bahwa dirinya sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah, bagi mereka manusia yang belum mengenal Allah, kan yang dipandang sosok diri manusianya sebagaimana ia memandang dirinya. Masa manusia ngaku jadi Allah? Nah, akhirnya label yang diperuntukkan bagi orang-orang yang belajar hakikat dan makrifat itu adalah sesat. Karena apa? Pada intinya yang tersesat itu adalah dirinya sendiri, yaitu manusia yang memandang manusia. Karena di dalam hatinya masih wujud manusianya, masih hidup manusianya yang merasa berkuasa di hatinya, maka yang dipandang ya hanya manusia. Ketika ada manusia yang ahli syuhud, ahli hakikat, maka ia memandang manusianya, takkan bisa ia menyaksikan Tuhannya. Karena selama ini yang dituhankan di hatinya adalah manusianya. Namun bagi ahli syuhud, namun bagi ahli hakikat dan makrifat itu sendiri, sudah tidak bisa memandang manusianya. Coba ketika Anda bayi, apakah Anda bisa menyaksikan apa-apa? Apakah kita bisa menyaksikan ayah ibu kita ketika kita bayi?
Padahal ayah dan ibu kita selalu kumpul dengan kita. Kumpul tapi kita tidak tahu saat itu. Kenapa alasannya? Kita masih suci dari rasa pengakuan diri manusia kita yang wujud dan yang hidup.